raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. Kami datang menyembah-Mu Yesus yang terindah. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku.
Impact Youth, perkenalkan nama saya Resa, leader dari Komsel YM16. Hari ini saya mau sharing tentang kondisi saya di masa lalu, bagaimana saya pernah menyalahkan keadaan atau situasi atas apa yang saya alami. Menyalahkan keadaan atau menyalahkan situasi atas apa yang kita alami memang adalah hal yang sering kita lakukan, bukan? Dan itu adalah hal yang paling mudah kita lakukan. Dulu saya sering menyalahkan keadaan, bahkan yang paling sedihnya lagi adalah saya menyalahkan Tuhan atas apa yang saya alami. Ketika papa saya meninggal di usia saya masih sangat kecil dan orang tua saya bercerai, itu membuat saya menyalahkan situasi gitu. Kenapa sih Tuhan ini bisa terjadi? Kenapa Tuhan tega banget? Kenapa Tuhan jahat? Kenapa Tuhan biarkan orang tua saya berpisah dan pada akhirnya belum lama kemudian Tuhan mengambil papa saya itu belum sanggup gitu. Nah, dengan background saya seperti ini sebenarnya nggak salah dong kalau misalnya saya menyalahkan Tuhan atau menyalahkan situasi. Karena menurut saya masih sangat kecil di usia saat itu ketika Tuhan mengambil papa saya. Akhirnya saya tumbuh dengan hal-hal yang membentuk saya menjadi pribadi yang punya pola pikir yang salah. Kegagalan yang saya alami, penolakan saya yang saya terima, akhirnya saya kritis identitas dan membuat saya tidak pandai mengambil keputusan yang benar. Akhirnya apa yang terjadi? Saya menyalahkan Tuhan, saya bilang di awal, saya menyalahkan keadaan karena saya pikir ya Tuhan jahat gitu. Ternyata pada akhirnya saya menyadari di usia saya yang sudah matang, saya menyadari bahwa sebenarnya menyalahkan orang, menyalahkan keadaan, menyalahkan diri sendiri, bahkan yang paling sedihnya lagi menyalahkan Tuhan, tidak membantu apapun untuk kita menjadi pribadi yang lebih dewasa. Nah, akhirnya saya menyerah atas apa yang saya alami. Tuhan, saya sadar ini sakit, saya sadar saya sudah salah mengambil keputusan karena saya sudah salahin Tuhan. Yang saya lakukan adalah berserah sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan izinkan terjadi, menyadari bahwa itu bagian dari prosesnya Tuhan membentuk saya menjadi Resa yang sekarang, menjadi Resa yang jauh lebih baik, menjadi Resa yang indah di hadapan Tuhan, dan menyadari bahwa dalam setiap proses yang saya alami ada Tuhan yang beserta dengan saya. Yuk, mari kita sama-sama berhenti menyalahkan keadaan, menyalahkan diri sendiri, apalagi Tuhan. Karena itu tidak bisa membantu, yang membantu kita adalah menyadari segala sesuatu yang terjadi atas hidup kita adalah atas kehendak Tuhan dan tidak ada maksud jahat. Tuhan izinkan itu adalah yang membuat kita menjadi lebih indah di hadapan Tuhan. God bless. Hai teman-teman Impact Youth, salam kenal, nama aku Fani. Ya, aku saat ini leader Komsel dari YPro 11. Pada hari ini aku mau sharing sedikit aja pengalaman aku tentang pengambilan keputusan yang salah. Gitu ya, waktu itu aku juga lebih mementingkan teman-temanku daripada keluargaku. Kemudian aku itu juga suka begadang daripada tidur tepat waktu. Ya, kemudian aku juga sempat di masa dimana aku lebih sibuk untuk alasan bekerja ya daripada aku tuh ikut Komsel. Ya, jadi hari ini tuh aku mau sharing soal itu. Jauh sebelumnya aku itu pernah ngumpul sama teman-teman ya. Jadi ada teman-teman baru yang ngumpul bareng ya dan kita cerita-cerita gitu. Kemudian di cerita itu aku mendengar gimana mereka itu curhat tentang beratnya mereka mencari nafkah. Ya, mereka masih muda. Ya, masih muda banget. Masih muda dan mereka itu sudah harus mencari nafkah. Gitu, dan mereka mencari nafkah itu sampai mereka itu harus bekerja di dunia malam. Gitu. Ya, dan di dunia malam itu teman-teman tahu sendiri pergaulannya seperti apa. Gitu, dan mereka akhirannya pun ikut terjerumus gitu. Di sana waktu aku mendengar teman-teman aku cerita seperti itu, aku merasa kasihan, timbul kasihan, rasa kasihan gitu. Kemudian aku merasa Tuhan berbicara sama aku waktu itu. Tuhan itu berbicara seperti ini, kasihan ya. Itu coba aja kalau misalkan mereka itu punya komunitas, punya teman ya yang bisa
ngenalin mereka itu ke Tuhan dari mereka muda gitu. Nah tapi aku merasa itu Tuhan itu taruh dorongan itu di hati aku gitu kan. Kayaknya aku harus ngelakuin sesuatu gitu. Tapi waktu itu tuh aku merasa aku nggak punya kemampuan lebih. Ya aku nggak punya kemampuan lebih gitu kan. Aku ngerasa aku kayaknya bukan aku deh yang harus mendukung mereka saat itu gitu. Akhirnya aku kembali ke kehidupan aku seperti biasa. Ya aku kembali bekerja gitu ya, kerja dan akhirnya beberapa tahun berlalu ya, kemudian juga pandemi itu datang gitu. Aku masih tetap sibuk ya, tetap sibuk dengan kegiatan aku kerja ya, malahan makin sibuk gitu. Tetapi waktu pandemi itu kita nggak bisa kemana-mana gitu, ke gereja pun kita tidak bisa, berkegiatan keluar pun kita tidak bisa gitu. Dan di saat itu tuh aku merasa aku semakin jauh dari Tuhan gitu, karena waktu itu tidak ada komsel online dan sebagainya ya kan. Aku cuman semakin jauh dalam kesibukan aku bekerja gitu. Di situ aku merasa sudah dikasih alarm gitu ya. Kalau misalkan aku tuh semakin sibuk bekerja, lama-lama tuh aku akan semakin jauh dari Tuhan. Gitu. Di situ akhirnya aku memutuskan untuk join ya di Komsel Impact Community ya. Setelah aku join pun itu aku masih banyak alasannya gitu ya. Jadi kadang aku datang Komsel, kadang aku tidak join. Padahal ini secara online ya teman-teman, belum ada onsite-nya gitu. Kadang datang, kadang enggak gitu kan. Sudah lama enggak datang, nanti datang lagi gitu ya. Nah akhirnya ada suatu masa di mana hari itu kayak aduh udah lama nggak komsel nih, udah deh hari ini komsel gitu ya. Kayak hari itu aku komsel ya kan, aku ikutin komsel seperti biasa. Dan di akhir dari komsel itu ketua komselku itu menginfokan gitu kan, menginfokan kepada anggota komselnya bahwa Impact Community itu sedang memerlukan leader komsel gitu. Ketika leader komselku itu berbicara seperti itu, ya aku tuh diingetin lagi gitu. Diingetin lagi sama panggilan Tuhan yang Tuhan taruh di hatiku tuh waktu tahun-tahun yang lalu gitu. Jadi untuk anak-anak muda yang mungkin saat itu tuh rasanya tuh kayak nggak ada jalan keluar sehingga mereka itu harus memilih hal yang salah gitu ya. Aku teringat akan hal itu, diingetin lagi akan hal itu. Saat itu tuh aku merasa kayak Tuhan itu nodong aku gitu. Langsung kayak nanya sama aku, ya kan? Jadi Fani, kamu mau ikutin panggilan hatimu atau kamu mau tetap sibuk aja dengan kegiatanmu gitu. Jadi malam itu tuh aku nggak bisa tidur. Ya aku memikirkan ini harus gimana, apa yang harus aku lakukan. Gitu, akhirnya aku mengambil keputusan besok paginya ya aku mendaftar jadi leader komsel gitu. Dan puji Tuhan aku udah jadi leader komsel di YPro ya, kemudian juga berlanjut sampai sekarang akhirnya aku jadi staff full timer gitu. Jadi waktu itu aku mungkin mengambil keputusan yang salah sampai aku harus tertunda beberapa tahun untuk menghidupi panggilan Tuhan dalam hidup aku gitu. Begitu juga mungkin dengan teman-teman yang mungkin saat ini tuh sudah mendapatkan panggilan, sudah Tuhan taruh nih di hatinya untuk benih-benih. Kira-kira apa sih yang harus dilakukan sama teman-teman, apa sih yang Tuhan mau teman-teman untuk lakukan gitu. Tapi mungkin kita nggak punya keberanian, teman-teman mungkin tidak punya keberanian untuk ngelakuinnya gitu. Tapi percayalah, jangan menunda ya. Kalau teman-teman tahu Tuhan sudah menyuruh teman-teman untuk melakukan itu, biar Tuhan yang nantinya akan memberikan damai sejahtera dan kekuatan untuk teman-teman. Kira-kira demikian, terima kasih. Shalom teman-teman Impact Youth. Pastinya kalian diberkati dari kesaksian dua leader Komsel Impact Family, khususnya di Impact Community Indonesia, di Impact Youth yang ada. Dan teman-teman semua, dari situ kita belajar bahwa sebenarnya memang dari awal kita diciptakan, Tuhan kasih kehendak bebas atau free will dalam kehidupan kita.
Apa sih kehendak bebas itu? Kehendak bebas adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk menentukan pilihan atau membuat sebuah keputusan menurut dirinya sendiri tanpa campur tangan pihak manapun. Sekali lagi ya, kehendak bebas adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk menentukan pilihan atau membuat sebuah keputusan menurut dirinya sendiri tanpa campur tangan pihak manapun. Jadi dirinya sendiri menentukan pilihan tanpa campur tangan pihak manapun. Di Alkitab jelas tertulis teman-teman di Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Adam dan Hawa, manusia diciptakan dari awalnya diberikan kehendak bebasnya. Boleh makan buahnya dengan bebas, dan tetapi ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang nggak boleh dimakan karena pasti akan mati. Nah, diberikan kehendakan bebas daripada Tuhan sendiri kepada manusia, kepada kita sampai hari ini, untuk kita menentukan pilihan demi pilihan. Setujukah sama saya bahwa dari bangun pagi pun kita diberikan pilihan yang banyak, dihadapkan sama pilihan yang banyak. Sehingga itu menandakan bahwa kita memang memiliki kehendak bebas untuk menentukan pilihan tanpa campur tangan apapun. Tanpa campur tangan siapapun. Kita diberikan kebebasan memilih seakan-akan Tuhan sendiri nggak bisa melarangnya, seakan-akan, karena memang Tuhan yang kasih kehendak bebasnya. Bahkan dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, seakan-akan di Kejadian 2 ayat 16 sampai 17, oke? Kebebasan memilih ini seakan-akan Tuhan sendiri nggak bisa melarang iblis untuk menggoda Hawa. Seakan-akan ya saya bilang, bukannya Tuhan nggak bisa, tapi seakan-akan Tuhan nggak bisa melarang iblis untuk menggoda Hawa. Karena pada dasarnya memang Tuhan kasih kehendak bebas untuk Adam dan Hawa menentukan pilihannya. Tuhan memberikan kehendak bebas bagi Adam dan Hawa menentukan pilihannya. Dan akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa seperti yang teman-teman tahu jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena dia menentukan pilihannya sendiri dan ternyata pilihannya kehendak bebas dia manfaatkan untuk sesuatu yang salah. Hari-hari ini mengaca dari firman Tuhan ini, apa yang sedang kita kerjakan, apa yang sedang kita putuskan, nilai apa yang kita taruh dan kita hidupi dalam setiap keputusan demi keputusan yang kita ambil. Apakah nilai yang kebenaran itu sendiri yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita? Tuhan kasih kehendak bebas sebenarnya untuk bebas memilih sesuai apa yang disebut kebenaran itu sendiri. Dalam artian kehendak bebas ini diberikan untuk berjalan di dalam kehendak Tuhan. Bukan diberikan untuk melawan kehendak Tuhan, memutuskan hal yang sembarangan, mengambil keputusan yang salah dengan nilai-nilai yang salah. Dan akhirnya di Kejadian 3 ayat 11 sampai 14 kita baca, firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdaya aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanah lah akan kau makan seumur hidupmu." Kejadian 3 ayat 11 sampai 14 tadi tertulis teman-teman. Singkat cerita, Adam dan Hawa memutuskan yang salah. Kehendak bebasnya diambil untuk memutuskan sesuatu yang salah. Dan akhirnya mereka sadar kalau mereka telanjang. Dan firman Tuhan berkata tadi, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Pertanyaannya, di sini Tuhan seakan-akan bertanya pada Adam dan Hawa. Apakah tapi Tuhan nggak tahu
Pada dasarnya, Taman Eden Tuhan yang ciptakan, manusia Tuhan yang ciptakan, dan tidak ada yang tersembunyi bagi dia. Tapi apa dan kenapa Tuhan mempertanyakannya? Karena Tuhan satu ini dia. Satu ini dia. Tuhan menantikan kejujuran kita saat kita mengerjakan kesalahan. Kita manusia seringkali tidak lepas dari yang namanya kesalahan. Kita punya kecenderungan untuk melakukan kesalahan karena natur dosa yang ada dalam kehidupan kita. Kita mengambil keputusan yang salah, kita punya kecenderungan ke sana. Apalagi kalau kita hidup mendengarkan apa kata dunia. Apalagi kalau kita hidup mendengarkan apa kata orang-orang sekitar kita yang tidak ada dalam kebenaran. Apalagi kalau kita mengambil keputusan melalui setiap apa yang kita dengarkan yang ternyata tidak sesuai sama arahan Tuhan. Akhirnya membuat kita mengambil keputusan yang salah. Mengambil keputusan yang salah. Dan Tuhan mempertanyakan, apa engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Tuhan mempertanyakan bukan supaya dia tahu, karena jelas Tuhan sudah tahu. Tapi dia mempertanyakannya karena ingin mendapatkan jawaban atas kejujuran dari hatinya. Kita belajar dari yang namanya kesalahan. Tapi yang namanya belajar selalu diutamakan apa? Yang pertama, tahu kesalahannya dan mengakui kesalahannya. Bicara belajar dari kesalahan berarti tahu dulu kesalahannya dan mengakui, ya aku salah. Karena nggak mungkin kita belajar kalau kita nggak evaluasi. Nggak mungkin kita belajar kalau kita nggak tahu yang mana yang salah dan yang mana yang benar. Yang mana yang harus kita perbaiki, yang mana yang harus ditinggalkan dan yang mana harus ditingkatkan. Jelas kita belajar dengan mengakui kesalahannya. Terlebih dahulu, bagian kesalahan saya ada di sini ternyata. Makanya kalau teman-teman yang khususnya mungkin di sini ada yang dengerin yang latar belakangnya finance, jago akuntansi, hitung-hitungan, kalau nggak ketemu hasilnya, kayaknya sebel banget kan? Udah semua dimasukin data, ganti data, semua masuk, begitu pas jumlah, kok nggak sama ya sama seharusnya? Kita cari titik di mana kita melakukan kesalahannya. Bukan untuk menghakimi diri sendiri, bukan. Tapi untuk kita tahu, ketemu yang namanya kesalahannya dan tahu, oh salahnya di sini, gue salah di sini. Dan memperbaikinya supaya hasilnya kembali benar dan sesuai. Benar nggak? Kan kita nggak mungkin asal-asalan selesai udah kasih kerjaan, kan nggak mungkin. Dan itu bukan nilai sebagai anak-anak Tuhan. Walaupun mungkin ada beberapa yang begitu, tapi Kak Felix harap jangan. Karena jelas itu bukan nilai-nilai kita sebagai anak Tuhan, kerja asal-asalan, enggak. Tapi kita kerjain semua apa yang baik, apa yang benar, yang sesuai. Tapi begitu ada yang nggak sesuai, kita akan cari ini masalahnya di mana, salahnya di mana, supaya kita bisa perbaiki dan tidak mengulangnya kembali. Tapi ini yang kita mesti belajar. Ternyata kecenderungan orang yang mengambil keputusan yang salah. Tadi ya, manusia punya kecenderungan jatuh dalam dosa, mengambil keputusan yang salah. Tapi orang yang ngambil keputusan yang salah punya kecenderungan lain lagi. Satu, tambah lagi, ada tambahannya. Bukan cuma ngambil keputusan yang salah, tapi ada tambahannya. Apa itu? Ketika Tuhan mempertanyakan, apa engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu, Tuhan cuma nanya, kamu makan ya? Kamu ngelanggar apa yang aku perintahkan ya? Padahal tinggal jawab apa? Iya Tuhan, aku memakannya. Selesai. Tapi sayangnya kecenderungan orang yang memanfaatkan kehendak bebasnya untuk melakukan kesalahan, dia apa? Tidak mengakui kesalahannya. Pertama, kecenderungannya adalah tidak mengakui kesalahannya. Padahal tinggal ngomong, iya saya memakannya, tapi dia malah menjawab apa? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Dia nggak ngakuin kesalahan. Dia nggak mengakui kesalahan. Padahal nggak nyambung sama Tuhan tanya.
Kecuali Tuhan tanya gini, siapa yang kasih kamu makan dari buah pohon itu? Makanya nyambung jawabannya. Ini si perempuan, si Hawa nih kasih makan. Nyambung. Siapa yang kasih makan? Siapa yang nyuruh makan? Ini si Hawa. Tapi Tuhan nanya, apa kamu makan? Dijawabnya, ini si perempuan. Ini dia. Dan kecenderungan kita teman-teman ternyata, kita cenderung gak mau mengakui kesalahan kita. Kita cenderung gak mau ngakuin kesalahan kita. Kita lupa dan nilai yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Tapi kita cenderung begitu melakukan kesalahan, kita gak mau ngakuin kesalahannya. Ketika tidak mengakui kesalahan, apa yang dilakukan selanjutnya? Bahwa dia atau Adam malah menyalahkan orang lain. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Dia nggak berhenti untuk tidak mengakui kesalahannya, tapi dia lanjutkan lagi untuk menaruh kesalahannya sama orang. Dan seringkali kita di situ juga teman-teman. Kita bikin salah, kita nggak mau ngakuin kesalahannya, kita langsung cari orang lain untuk kita bisa salahkan. Padahal, keputusan kita, tanggung jawab kita. Sekali lagi, keputusan kita, tanggung jawab kita. Sekalipun kanan kirimu menyuruhmu, tapi kalau keputusanmu untuk tidak ya tidak. Namun sebaliknya, kalau teman-teman di samping kanan kirimu berbicara, mengajak sesuatu yang tidak baik dan kamu memutuskan untuk melakukannya, itu bukan salah mereka yang mengajak-ngajak kamu, tapi salahmu mengambil bagian untuk mendengarkan dan akhirnya melakukannya. Jangan nyalain orang lain. Jangan nyalain orang lain. Makanya sempat ada beberapa quotes waktu itu, ada quotes yang lewat, bahwa bukan salah kamu untuk terlahir miskin, tapi salahmu untuk tetap hidup dalam kemiskinan. Seringkali itu yang ada dalam kehidupan kita. Aduh, aku lahir di keluarga yang berantakan. Orang tuaku gak pernah perhatian. Orang tuaku di bawah garis kemiskinan. Kita terus aja nyalain mereka, orang tuaku gak bisa ngidupin aku, orang tuaku gak menghadirkan kebahagiaan buat aku, orang tuaku, itu terus aja yang kita ngomongin. Kita taruh kesalahan di mereka. Iya, memang mereka salah. Mereka tidak bertanggung jawab, iya. Tapi bukan itu intinya. Karena ketika kamu tidak berdiri, ketika kamu tetap dalam kepahitan, kamu tetap dalam kesalahan, akhirnya malah membuahkan kesalahan demi kesalahan lain. Bukan salah mereka, tapi salah kamu yang mengambil keputusan untuk ada di sana. Salah kita mengambil keputusan ada di sana. Jangan salahin orang lain. Jangan salahkan orang lain. Kita cenderung nyalain orang lain. Kenapa? Karena kita nggak mau ngakuin kesalahannya. Padahal dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini, persentase besarnya adalah karena keputusan kita, bukan karena apa yang orang lain kerjakan. Orang lain bisa ngata-ngatain kamu, bisa ngelukain kamu, bisa mengecewakan kamu. Tapi keputusanmu untuk hidup tetap dalam kebenaran dan kebahagiaan. Tidak terluka, walaupun memang luka, tapi tidak hidup dalam luka demi luka yang ada. Keputusanmu. Lalu yang kedua, ketika tadi yang pertama tidak mau mengakui kesalahan, yang kedua akhirnya malah menyalahkan orang lain, dan selanjutnya kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu. Tuhan ganti nanya ke perempuan sekarang, ke Hawa, apakah yang telah kau perbuat? Ya kan? Si Adam bilang, si Hawa. Nah, si Hawa ditanya, apa yang kamu perbuat? Ditanyanya apa? Apa yang kamu perbuat kan? Tinggal bilang gini, aku benar ngasih makan buahnya, ngajak si Adam. Gitu jawabnya mestinya. Tapi sama seperti Adam, dia apa? Ular itu yang memperdaya aku, maka aku makan. Berbicara ular yang ada di sana, ini berbicara tentang apa? Keadaannya. Ular yang memperdaya. Keadaannya.
Ketika kita tidak mengakui kesalahan, dan selanjutnya kita malah mempersalahkan orang lain mencari kambing hitam. Dan yang ketiga, kita menyalahkan keadaan. Keadaannya gini, makanya aku nggak bisa bertumbuh. Keadaannya gini, makanya aku nggak bisa sukses. Keadaannya begini, makanya aku nggak bisa capai mimpiku. Kita nyalain keadaan demi keadaan terus. Ketika tadi contohnya kita menyalahkan orang tuanya secara personal, tapi kita juga menyalahkan mereka dengan keadaannya. Keadaan mereka yang miskin, keadaan mereka yang nggak akur. Keadaan yang sampai hari ini bertumbuh tanpa kasih sayang orang tua. Makanya aku jadi nyari kasih sayang di luar. Makanya aku seneng banget kalau ketemu sama orang yang bisa perhatian sama aku. Siapapun dia terserahlah. Udah punya istri gak apa-apalah. Udah punya suami gak apa-apalah. Kita cenderung akhirnya karena keadaan itulah yang membuat kita ngambil keputusan yang salah. Menyalahkan keadaan demi keadaan. Jangan sampai kita cenderung seperti Adam dan Hawa. Kehendak bebas yang Tuhan berikan, kita ambil keputusan yang salah dengan tidak hidup dalam nilai-nilai yang Tuhan berikan. Pasti teman-teman dalam 3 minggu ini dapat sesuatu hal bahwa nilai demi nilai yang Tuhan tanamkan, bahwa kita berharga, jangan taruh harga yang salah juga sama orang lain untuk menghina mereka, bahwa kita ini hamba Tuhan, kita hidup dalam nilai yang Tuhan berikan. Dan kita tidak hidup dalam keuntungan. Dalam 3 minggu ini teman-teman dapat ada di sana. Kalau kita nggak hidupin dalam nilai itu, akhirnya membuat kita mengambil keputusan yang salah, mempergunakan kehendak bebas untuk memutuskan sesuatu yang salah. Dan akhirnya ketiga cenderungan ini akhirnya membuat kita untuk nggak mau ngakuin kesalahan, nyalain orang lain, dan kita nyalain keadaan. Percayalah teman-teman, ketika kita tidak melangkahkan kakimu untuk menjauh dari situ, kita akan terus terjebak dalam kubangan kesalahan demi kesalahan. Aku buat salah, nyalain orang, aku nggak mau ngakuin kesalahan, aku salahin orang, aku salahin keadaan. Aku berbuat salah, aku nggak mau kesalahan, aku nyalain orang, nyalain keadaan, akan terus putaran seperti dalam kehidupan kita. Jadi kecenderungan manusia untuk tidak mengakui kesalahan atau keputusan yang dia pilih, malah menyalahkan orang dan menyalahkan keadaan. Dan teman-teman mesti sadar bahwa Yesus naik ke surga. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus itu ada dalam hati kita. Untuk kita bisa apa? Mendengar suaranya yang membuat kita bisa mengambil keputusan yang baik. Karena setiap keputusan yang diambil pasti ada dampaknya. Sedikit cerita, kurang lebih dalam beberapa bulan belakangan, dan akhirnya udah tahan sampai sini, beratku udah di 77-78 kg. Yang tadinya di akhir tahun kemarin ada sampai di 88 sampai 89, kurang lebih 10-12 kilo. Kenapa? Karena Kak Felix senang banget makan gorengan. Senang banget makan gorengan, senang banget makan sambal pedes-pedesan. Ketika aku mengambil keputusan selalu makan yang aku suka dengan makan gorengan, makan pedes, besok makan gorengan, makan pedes, selalu makan itu. Dan akhirnya beberapa waktu lalu, beberapa bulan lalu, masuk rumah sakit karena GERD akut. Udah nggak bisa lagi setelah sana, nggak bisa boleh dilarang untuk makan goreng-gorengan, tepung, makan yang pedes, sambel-sambelan. Kenapa? Karena waktu keputusan yang aku ambil di momen itu dengan sembarangan makan itu terus yang aku suka. Dan Kak Felix kalau makan pedes banget gitu, terus-terusan. Sampai akhirnya malah melukai diriku sendiri. Bahwa keputusan kita selalu ada konsekuensinya. Nah ketika dalam waktu di rumah sakit terus Kak Felix nggak makan lagi macem-macem, turun 10-12 kilo. Bukan karena pengen kurus terus jadi sakit ikut-ikutan, jangan ya. Tapi maksudnya adalah balik lagi, ngambil keputusan untuk tidak makan tepung-tepungan dan nggak makan pedas gorengan, bikin lebih kurus.
dan lebih enak untuk aktivitas. Ini menggambarkan bahwa dalam setiap pilihan ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Makanya tadi di firman Tuhan di ayat 14 tadi bilang, si ular dikutuk, dengan perut mula engkau akan menjala dan debu tanah akan kau makan seumur hidupmu. Ada konsekuensinya. Bahkan di ayat 14-17 teman-teman bisa baca. Ada konsekuensinya ketika manusia jatuh dalam dosa. Selain ular, dan juga ada bahwa firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, dan selanjutnya. Dan akhirnya di ayat 23-24 juga ada Tuhan Allah mengusir dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia ambil. Ada konsekuensinya, dan hari ini sampai hari ini dosa yang Adam dan Hawa, kesalahan yang mereka buat sampai kepada kita terus-terusan ada konsekuensinya. Jadi pikirkan ini teman-teman, bahwa inilah alasan kenapa kita harus memikirkan dengan baik sebelum kita memulainya, mengambil keputusan yang salah. Pikirkan dengan baik sebelum kita memulainya, mengambil keputusan yang salah. Terjebak dalam hal-hal yang mungkin sederhana, spontan, tiba-tiba muncul yang menjatuhkan. Kehendak bebas adalah sesuatu yang berharga. Hak yang Tuhan kasih sebagai kepercayaan. Jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Dan mengaca dari kehendak bebas itu sendiri, bahwa Yesus sebagai 100% manusia. Teman-teman bisa baca di Matius 26 sampai ayat 59 sampai 66. Ketika Adam dan Hawa membuat salah, dia malah gak mengakui kesalahannya, menaruh kesalahan orang lain dan keadaan. Tapi apa yang Yesus kerjakan? Di sini depan seluruh mahkamah agama, mereka mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya dapat dihukum mati, tapi mereka tidak memperolehnya walaupun tampil banyak saksi dusta. Dan akhirnya ditanyalah, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Dia dicari kesalahannya sama orang lain. Dan di momen di mahkamah besar itu, ya, di mahkamah agama itu, Yesus bisa punya waktu untuk bilang, saya nggak begitu. Dicari kesalahan-kesalahan buat saya, tapi Yesus memilih diam. Bahkan di ayat Matius 27 ayat 11 sampai 14. Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi terhadap engkau? Tapi ia tidak menjawab suatu kata pun. Sehingga wali negeri itu sangat heran. Yesus tidak menyalahkan orang lain. Yesus tidak menyalahkan siapa-siapa yang terjadi dalam kehidupannya. Ya, karena dia mengambil kehendak bebas itu untuk bilang ini, jadilah seperti yang kau mau. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu jadilah seperti apa yang kau mau. Dia mengambil kehendak bebas itu untuk membuatnya menjadi seperti yang Bapa mau. Bahkan sampai akhir hidupnya di Lukas 23:34 tertulis, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus mengerjakannya sampai akhir hidupnya, mikirin orang lain untuk bahwa mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Walaupun sebenarnya kita tahu mereka sengaja mencari kesalahan. Tapi Yesus tidak menyalahkan siapa-siapa. Dia mengambil pilihan untuk mati bagi kita atas segala kesalahan kita. Yesaya 53 4-5 saya tutup. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Hari ini teman-teman, firman Tuhan ini dan juga kesaksian demi kesaksian tadi mengajak teman-teman semua, mengingatkan kita, jangan menggunakan kehendak bebasmu untuk melakukan hal yang sembarangan. Ingat bahwa ada Yesus yang ditimpakan kesalahan kita dalam setiap keputusan yang salah yang kita buat. Langkah hidup yang salah yang kita buat ditimpakannya pada Yesus yang sungguh mengasihi kita.
responilah kasih setianya, karunia Tuhan yang berikan, yang melimpah dalam kehidupan kita, dengan berhati-hati mengambil keputusan, dan mengambil keputusannya sesuai apa yang jadi kebenaran dan maunya Tuhan. Berharap Roh Kudus terus mengilhaminya bagi teman-teman semua, berkata-kata lebih lagi, sehingga hidupmu memutuskan segala sesuatu yang benar, yang disebut kebenaran itu sendiri yang terjadi dalam setiap langkah hidupmu. Tuhan Yesus, terima kasih, mengucap syukur buat hari ini. Berkati setiap teman-teman Impact Youth yang mendengarkan, berdoa, arahan demi arahan terjadi bagi kehidupan mereka. Mereka dijauhkan dari keputusan yang salah, sehingga mereka hidup dalam kebenaran demi kebenaran. Walaupun mereka hari ini juga Tuhan ada dalam kesalahan yang pernah mereka buat, aku percaya bahwa Tuhan kami, Tuhan yang setia dan adil dalam setiap kami yang mengakui kesalahan. Hari ini kami datang mengakui setiap kesalahan kami. Kami berhenti menyalahkan orang lain dan keadaan. Tapi kami tahu ini ambil bagian di dalam ini kesalahan kami yang memutuskannya. Sehingga kami memutuskan untuk bertobat dan nggak ada di sana kembali. Dan dalam setiap keputusan yang kami buat, akhirnya mengarahkan dalam kebenaran seperti Tuhan, yang terus mengarahkan dalam hidup kami. Kami menghargai setiap apa yang Tuhan berikan, kematian-Mu, pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami, untuk kami nggak akan mengambil keputusan yang salah dalam langkah-langkah hidup kami. Terus tolong pimpin kami Tuhan. Roh Kudus, pimpin hidup setiap teman-teman Impact yang ada dalam langkah demi langkah yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Amin. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan bersama-sama dalam Impact Youth minggu ini. Sebulan ini membahas tema tentang nilai, biar jadi berkat bagi teman-teman semua, khususnya juga firman Tuhan hari ini. Jangan salah ambil keputusan, hargai setiap apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Terus saksikan Impact Youth yang ada setiap Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia Barat di channel YouTube Impact Community Indonesia, dan kami mengundang teman-teman yang ada di Jakarta sekitarnya. Yuk ibadah bersama-sama dengan kami, seru-seruan bareng-bareng memuji Tuhan, sama-sama makin bertumbuh di dalam Tuhan. Di ibadah Impact Youth Onsite setiap hari Minggu jam 5 sore di Gereja Impact Community Indonesia di Mall of Indonesia lantai P3. Dan untuk bertumbuh bersama-sama juga ada Komsel, komunitas sel yang ada, yang kami beri nama Impact Family. Berdasarkan umur ya teman-teman yang SMP, SMA, yang belajar sama pelajar, mahasiswa-mahasiswa, yang sudah kerja sama yang udah kerja, gabung yuk. Tinggal scan yang ada di sini, nanti diarahkan di Zoom yang ada. Kalau mau onsite di Jakarta, Bandung, Surabaya juga ada. Khususnya di Jakarta di Impact Youth ada setiap Sabtu jam 4 sore 2 minggu sekali. Yang selang-seling sama olahraga aja teman-teman, juga kalau mau sports day kita ada olahraga basket, ada badminton, kita bisa jogging bareng-bareng, lari di setiap Sabtu juga jam 4 sore. Ya teman-teman bisa hubungi. Nah ini dia call center Impact Youth yang ada. Dan terus teman-teman juga bahwa Impact Youth ada pelayanan Impact Youth Goes to Campus. Jadi teman-teman yang punya kampus, di kampusnya atau di sekolahnya ada persekutuan doa, ada komselnya yang ada, mau Impact Youth layani, jangan sungkan-sungkan untuk hubungi nomor yang ada. Kami siap melayani teman-teman semua, terus memberikan yang terbaik bagi generasi ini. Dan terakhir teman-teman, kita punya Fun Cup, IFGen Impact Future Generation Fun Cup. Di sini untuk memperingati Agustusan kemerdekaan Indonesia di bulan Agustus ini, kita ada IFGen Fun Cup. Ini intern khusus teman-teman yang terlibat dalam Impact Youth, Impact Teens yang ada. Kita bisa seru-seruan sama, olahraga sama-sama, ada hadiahnya yang pasti di Sabtu 24 Agustus. Sabtu 24 Agustus, lapangannya nanti akan dikonfirmasi, teman-teman bisa hubungi nomor di sini. Ada biaya pendaftarannya sebesar Rp25.000 saja, kita bisa senang-senang bareng, olahraga bareng, juga bisa seru-seruan di sana, dan akhirnya bisa menikmati kemerdekaan Indonesia juga bersama-sama. Dan teman-teman terakhir, kalau kalian yang ingin mensupport pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan dan Impact Community Indonesia, ini contohnya salah satunya adalah kaos dari Batik Tangan Pengharapan, dan kaos-kaos lainnya yang banyak banget. Ada merchandise lainnya, baik Positif by YTP atau juga Batik Tangan Pengharapan. Teman-teman bisa beli dan jadi berkat untuk anak-anak pedalaman, karena setiap keuntungannya akan dipakai untuk makanan bergizi dan pendidikan gratis anak-anak pedalaman. Itu aja teman-teman semua, sampai ketemu minggu depan. Khusus yang teman-teman bisa onsite, sampai ketemu hari Minggu ya. Tuhan Yesus memberkati, bye-bye. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja.
ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60-minute worship secara on-site setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service, ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service, ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia dan YouTube Henny Kristianus. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Healing Worship Night setiap Selasa pukul 19 waktu Indonesia Barat akan disiarkan secara langsung di YouTube channel Impact Community Indonesia dan Henny Kristianus. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Mari bergabung dalam perjalanan ziarah ke Turki 7 Gereja Wahyu tanggal 15 hingga 25 September 2024 bersama Pastor Yohanes dan Pastor Henny Kristianus. Dalam perjalanan ini, kita juga akan mengunjungi Kapadokia dan Troy. Dapatkan bonus menaiki cable car di Pergamon Acropolis dan menginap di Hotel Bintang 5 selama perjalanan. Daftarkan diri Anda sekarang juga, karena tempat sangat terbatas, dengan menghubungi nomor yang tertera di bawah ini atau dapat menghubungi booth Kanatur di lobi Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.